Selamat malam minggu. Selamat malam mingguan. Halo, Bos Rahmat yang ada di ujung Bandar Lampung. Hujan kah? Pantau lokasi. Hadir ya, oke. Saya sambil ada hujan ya. Hujannya merata ini. Ibu Rini. Ibu Rini dari mana ya? Ibu Rini, saya sambil lihat profilnya ya. Sebagian saya belum begitu kenal nih. Bu Rini, wah Bu Rini nanam labu madu ya? Cocok nih kayaknya. Bu Mei, wah Bu Mei suka rame ya? Oh Lampung Tengah cerah berawan. Bu Rini, labu madunya boleh tuh. Saya tahun 2018 tuh sempat tertarik buat budidaya labu madu tuh. Pak Rahmat tuh bisa tuh Pak Rahmat dimainkan. Labu madu sambil ngopi. Yoi. Kopi dong, kopi bang dong. Oke, kita hari ini mau bahas apa ya? Coba Pak Rahmat googling dulu tuh apa namanya? Labu madu. Sorry. Tentang labu madu ya. Bisa nggak tuh dibikin keripik? Bu Rini, nanti Bu Rini ada di grup WA kan? Itu dulu saya sempat booming ya tahun berapa ya? 2017 atau 2018 gitu. Labu madu. Sempat mau budidaya cuman nggak jadi. Ternyata waktu itu nyari bibitnya agak susah. Kayaknya ada di Natar waktu itu pernah ada yang budidaya tapi teman saya kayaknya belum jalan ya. Tapi nggak tahu sekarang perkembangan budidaya labu madu kalau di Lampung bagus atau enggak ininya prospeknya gitu ya. Kalau di Jawa sih saya kalau nggak salah sih masih bagus ya. Saat ini masih salah satu komoditi yang unggulan juga sih di beberapa daerah gitu kan. Nah, saya masih suka memperhatikan perkembangan pertanian. Oke ya, ini jam 2 menit lagi lah saya mulai ya, sambil ngobrol-ngobrol. Nggak ada yang nggak bisa. Kecuali nggak bisanya yang ada. Apa tuh maksudnya? Nggak, kalau labu madu kan seingat saya itu masih saat ini saya kurang paham ya. Masih olahan jual mentah ya, komoditi ya.
Kalau diolah itu nggak tahu apakah jadi tepung atau apa gitu, ya, atau apa gitu. Kalau bisa dibikin keripik. Ya kan? Harganya lumayan mahal loh waktu itu ya. Saya kurang tahu kalau sekarang. Nah itu, kalau prospeknya masih di harga komoditi, labu biasa, biar nanti Pak Rahmat tuh yang ini bikinin jadi keripik. Halo Bu Nurul ya? Bu Nurul ya? Tuh Baba. Ya. Gimana di sana? Hujan kah? Ini juga juragan keripik nih ya. Juragan keripik pisang. Tapi sekarang ada banyak keripik ya? Macam-macam ya keripiknya ya. Saya calling-calling dulu. Nah, ya Bu Nurul senior nih, dicoba deh. Tapi saya nggak tahu ya harganya per kilonya berapa tuh labu madu itu ya? Ya, kayak kemarin lihat Bu Nurul keripiknya ada yang baru ya. Halo, malam Bu Win. Bu Win ini dari mana ya? Saya lupa lagi. Bu Winarsi. Saya sambil lihat ininya ya. Oh, jual opak ya? Opaknya mentah atau matang ini? Nah, ini opak sayur. Nanti ini potensi juga, tapi kemasannya masih kemasan biasa ya. Dibikin keripik. Winarsi. Masih kemasan biasa ya. Nanti kemasannya kalau untuk pasar tertentu nanti mesti diperbaiki lagi gitu kan. Oke ya, sambil saya mantau ini soalnya. Di harga 56.000, murah ya. Oh, Pak ini sambil ini di Lampung itu gini. Di Lampung itu banyak potensi produk ya, potensi produk lokal yang bisa dibuat sebagai oleh-oleh lah gitu kan. Lampung kan salah satu destinasi wisata yang lagi naik. Nah, kayak Labu Madu ini saya sih melihat terakhir itu kapan ya? Bulan lalu atau 2 bulan yang lalu gitu lihat postingan temen masih di komoditi sih, cuman saya belum pelajarin lagi gitu. Cuman kalau dulu itu saya lihat potensinya ada gitu kan. Tapi enggak sebagai jual buahnya aja, tapi diolah gitu. Ya kalau di buahnya aja ya biasanya nilainya akan lebih murah karena jatuhnya komoditi kan. Komoditi ya begitu. Ya, kalau produknya komoditi itu banyak ya murah gitu. Ya komoditi beda ya. Kalau di sini di UMKM, di IKM ini kan kita meningkatkan nilai jual dengan melalui inovasi produk sih harapannya ke situ gitu ya. Oke, saya mulai aja teman-teman. Ini sebenarnya sharing ya, sharing bisnis. Jadi teman-teman kalau ada yang mau di-sharing
atau mau ditanya silakan ya, gitu. Atau mau saya invite dengan dua invite dengan live dengan saya juga bisa ya. Di nanti saya kasih linknya ya kalau mau live dengan saya. Karena saya ini pakai aplikasi. Waalaikumsalam Bu Nela, apa kabar? Oke ya, silakan teman-teman komen boleh. Atau ada yang mau ditanya, silakan ya. Saya share screen dulu. Jadi sebenarnya saya pengen bikin pelatihan offline, cuman melihat perkembangan sekarang jadi ragu gitu ya. Sebenarnya sih bisa, tapi enggak banyak, paling 5 sampai 10 orang maksimal gitu kalau teman-teman mau bikin bahasanya pelatihan offline gitulah ya. Kalau ada kumpulin teman-temannya nggak apa-apa, mau belajar apa gitu bisa hubungin saya gitu. Tapi jangan rame-rame juga, jangan terlalu rame gitu ya. Khusus Bandar Lampung dulu ya, gitu. Ya mudah-mudahan kalau nanti sudah mulai turun eh, pandeminya kita mulai offline lagi. Saya sambil melihat perkembangan ya. Oke, saya share screen ya teman-teman. Kalau ada yang mau di komen atau di ini boleh silakan. Sambil saya buka sambil melihat perkembangan ya. Bentar, lupa lagi. Oke, saya share screen ya teman-teman. Ya, bukan nggak mau. Aduh, luar kota mau, cuman ya tadi tuh salah satu kendalanya ke pandemiknya yang masih apa namanya belum bisa kompromi ya. Ini kenapa nggak mau nih? Saya mau share screen ini. Bentar ya. Allow. Oke, sebentar. Entire screen. Oke, allow. Oh, oke. Bentar ya teman-teman, saya sambil buka screen dulu.
Oke, teman-teman, kita mau bicara tentang yang namanya Facebook ya. Facebook ini kenapa nggak mau buka ya? Oke, saya sambil bacanya. Oke, oh kembangin jadi dodol ya. Bisa juga sih. Prospeknya bagus sih dodol sebenarnya ya. Eh, coba kalau mau lihat itu, silakan cek di toko oleh-oleh ya, terutama yang oleh-oleh kayak yang di mana namanya, yang menjual banyak manisan sama dodol biasanya lumayan laku sih itu di daerah Teluk ya, atau di daerah yang banyak sih setahu saya daerah Teluk ya, yang toko oleh-oleh itu untuk dodol. Coba di apa, ngobrol dengan yang punya toko. Atau paling simpel ya kalau dibikin keripik. Kalau pasar sebenarnya insya Allah ada, insya Allah ada. Cuma memang perlu perlu edukasi ya. Namanya produk baru kan, belum begitu dikenal banyak orang. Jadi di, memberikan edukasi atau promosi ke orang-orang gitu. Oke, ini saya nggak tahu nih emang delay atau apa ya. Di slide saya udah duluan. Oke, sebelum tentang materi book, saya akan sedikit buka dengan program yang kemarin saya buka ya, saya jelaskan di grup, yaitu tentang program 30 hari coaching ya, atau pendampingan lah ya bahasanya gitu. Saya bikin program 30 hari untuk training dan coaching dalam rangka akselerasi atau percepatan ya, atau percepatan. Jadi teman-teman itu saya perhatikan gini, dari saya mulai kita ngadain aktif di grup directory itu, ngadain pelatihan itu mulai bulan lupa saya, September atau Agustus atau September gitu ya. Sampai dengan sekarang saya perhatikan banyak teman-teman yang sudah ikut pelatihan baik offline maupun online yang usahanya sepertinya tidak terlalu banyak perubahan gitu. Nggak tahu ya. Yang pernah ikut ketemu saya pelatihan kita awal itu Tokopedia ya, pelatihan marketplace dengan Tokopedia kita ada berapa ya, 6 atau 7 angkatan ya. Kemudian saya ada pelatihan itu kerjasama dengan BRI untuk digital ya, marketplace, sosial media dan Google ya. Dengan Google, kemudian materi macam-macam, ada copywriting juga, ada tim penjualan. Nah, saya perhatikan
Ya ada yang perubahan gitu ya, ada beberapa, tapi sebagian besar itu nggak terlalu banyak perubahannya gitu. Nah itu kenapa saya coba ajak teman-teman lebih fokus dengan program 30 hari ini gitu ya. 30 hari ini, jadi nanti saya akan dampingi di dalam grup, nanti saya buatkan grupnya, siapa yang tertarik ikut, silakan. Dan ini program coaching sebetulnya. Kalau coaching itu, kalau yang profesional coaching ya lumayan mahal kalau Bapak Ibu bayar coach yang terkenal gitu ya. Ya lumayan mahal lah gitu. Nah, cuman ini untuk teman-teman yang di directory memang saya bikinkan secara free uh, untuk 30 hari ya, untuk 30 hari. Nanti biar teman-teman rasain seperti apa sih coaching itu gitu loh. Ya, saya juga pengen jelaskan antara istilah mentor dengan coach itu tidak sama. Ya, istilah mentor dengan coach itu tidak sama. Kalau coach itu profesi ya, profesi. Kalau mentor itu saya bilang bukan profesi, tapi dia lebih kepada tanggung jawab sosial. Gitu. Apa bedanya? Kalau mentor itu biasanya dia yang mempunyai usaha, kemudian dia sudah berjalan beberapa waktu, ya, kemudian dia berbagi ilmunya, ya, membimbing orang lain, ya, atau menti istilahnya, orang yang dia dampingi, orang yang dia bimbing gitu, itu namanya mentor ya, ya. Kalau coach itu berbeda, coach itu adalah sebuah profesi yang mana dia belajar, seorang coach itu belajar tentang metodologi bagaimana mendampingi kliennya ya, atau coachee disebutnya ya. Dan latar belakang seorang coach itu tidak mesti seorang pebisnis ya, karena dia ada sekolahnya. Kalau mentor itu tidak ada sekolahnya, tidak ada bahasanya sertifikasi legalnya. Kalau coach itu dia harus sekolah, jadi tidak bisa sembarangan menyematkan atau menempelkan label coach kalau dia belum pernah mengikuti sekolah coaching lah, bahasanya seperti itu ya. Saya sendiri ikut beberapa sertifikasi atau sekolah coach yang mengikuti pelatihan belajar menjadi seorang coach. Nah, perbedaan dasarnya coach itu sebetulnya dia berbedanya adalah kalau orang kan suka ketukar di Indonesia, coach mentor dipanggil coach gitu ya, coach dipanggil mentor gitu ya. Saya lebih suka dipanggil sebagai seorang coach karena memang profesi saya belajar tentang uh, coaching. Ya saya juga belajar tentang mentoring gitu ya. Tetapi sebagai profesi saya lebih lebih ke coach gitu ya. Yang perbedaan mendasarnya seorang coach tidak perlu, atau kebanyakan ya bukan kebanyakan sih, seorang coach itu tidak mesti mempunyai sebuah bisnis ketika dia mendampingi kliennya. Tetapi kalau mentor ya dia biasanya mempunyai sebuah bisnis gitu ya. Dan ada istilah yang kita sebut namanya micro mentor kalau di grup. Micro mentor itu gini, ada sebagian orang berpendapat mentor itu harus orang yang sudah sukses. Ya, nggak tahu harus, maksudnya usahanya udah sukses, sudah kaya gitu ya. Nah, kalau di saya konsep mentornya tidak seperti itu. Konsepnya adalah social entrepreneur. Jadi teman-teman yang pengusaha berbagi ilmunya kepada teman-temannya yang lain yang mau belajar. Itu saya sebut mentor ketika dia mau berbagi ya, gitu. Ya, jadi nah kalau saya sebutnya mikro mentor. Kenapa mikro mentor? Ya karena saya berharap dalam skup yang nggak terlalu banyak juga dan kita bergeraknya memang di mikro kecil kan. Makanya saya sebut mikro mentor. Ya, jadi ya mungkin ada yang sependapat dengan saya, ada yang tidak, ya silakan gitu ya. Tapi saya berharap teman-teman yang mungkin sudah punya usaha, sudah setahun, 2 tahun, misalnya kayak Bu Nurul nih ya kan udah berapa tahun Bu? Ya, mau berbagi ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi bisnis itu kita apalagi di kondisi saat ini kita perlu saling mensupport teman-teman gitu loh. Terutama yang masih baru, yang bingung bagaimana membuat kemasan yang baik, bagaimana pemasaran, bagaimana membuat produk gitu kan, inovasi segala macam. Nah, teman-teman yang sudah punya pengalaman, ayo gitu loh berbagi. Gitu ya. Saya sebagai seorang coach itu lebih bagaimana mensupport dari belakang ya, dari samping gitu ya,
bagaimana bahasanya apa ya, ngompori teman-teman lah ya, supaya teman-teman lebih bersemangat menjaga energinya, kemudian mau membantu teman-teman yang lain juga gitu ya. Saya mendampingi gitu ya. Kalau teman-teman mau belajar sesuatu yang saya nggak bisa, ya saya nggak akan ajarin gitu loh. Karena saya sesuai dengan profesi saya sebagai seorang coach. Kenapa saya juga memberikan pelatihan? Kalau pelatihan ini karena saya melakukan gitu ya, kayak digital. Saya tuh spesialisasinya di marketing. Ya kalau bingung Bapak Ibu, ya saya spesialisasinya sebetulnya di marketing. Ya, saya pernah ikut sertifikasi negara bahasanya ya, itu di program marketing atau pemasaran. Memang latar belakang pekerjaan saya juga di pemasaran gitu ya. Makanya saya banyak memberikan materi tentang pemasaran, terutama saat ini tentang digital gitu ya. Oke, saya langsung aja program ini akan saya mulai di rencananya tanggal 4 Februari ya, Bapak Ibu. Setelah itu akan saya tutup. Ya, silakan japri ke saya ya. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa kalau yang dari grup Facebook yang belum begitu kenal ya. Saya nggak tahu Bu Win ini sudah ada di grup belum ya? Di grup WA atau belum ya Bu? Ya. Ini nama lengkap saya kalau yang belum kenal ya. Edi Darmawansah. Aktivitas saya sekarang lebih banyak di pelatihan, di pendampingan ya. Ini beberapa apa ya, tempat saya belajar lah ya. Gitu. Saya juga masih belajar juga sampai saat ini, ikut pelatihan juga ya. Kalau perusahaan training saya bergabung di Sertrova, itu kantornya di Jakarta sampai saat ini ya. Dulu di Jakarta saya ngantornya di sana Bu, di daerah apa namanya, daerah Jakarta Barat ya, namanya Sertrova ya. Itu karena sekarang lagi di Lampung ya nggak bisa ngantor ya. Selain training saya juga punya produk ya, terutama saya main tuh di kopi ya. Dari 2017 saya main di kopi ya. Awalnya kopinya adalah saya memasarkan punya teman-teman aja sih gitu. Sampai saat ini masih saya pegang salah satu merek punya teman. Selain itu saya juga ada produk sendiri juga gitu ya. Usaha masih baru, cara pemasarannya seperti apa? Ya, banyak ya, banyak Bu. Caranya ada yang di 7 tahap Bu, di video di YouTube. Ibu bisa usaha kecil atau UMKM. Di situ ada langkah-langkahnya Bu, ya. Langkah-langkahnya ada ya. Di situ ada bagaimana tahapannya apa yang dilakukan, kemudian pemasaran segala macam nanti kita bahas di sini ya. Oke, saya akan lebih banyak bahas kalau pemasaran saat ini ke online ya. Salah satunya ya, offline juga perlu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi program 30 hari ini teman-teman ini terbuka buat yang baru ataupun yang sudah jalan usahanya gitu. Ya, coaching itu eh, bisa untuk siapa aja ya, bagian atau beberapa bidang atau apa gitu ya. Ada sales coach, ada entrepreneur coach, ada life coach ya. Kalau life coach itu lebih luas ya, masalah pribadi segala macam. Kalau entrepreneur lebih ke usaha gitu ya. Oke ya. Nah, Bu Wi nanti masuk ke YouTube, ke Dermawan Channel, cari aja nanti di situ ada video-video pembelajaran tentang pemasaran segala macam juga ada sih gitu ya. Nanti kalau butuh lebih detailnya bisa japri ke saya aja. Saya kasih linknya yang ada kelas-kelas pemasaran ya. Saya nggak buka umum tapi saya kasih linknya aja kalau yang mau belajar. Oke. Jadi tujuan 30 hari ini adalah pertama teman-teman pahami fundamental atau dasar-dasar utama dari sebuah usaha. Dari bagaimana sih memulai usaha, terus bagaimana menjalankannya ya di program ini 30 hari. Ya lumayan pendek sih, cuman paling tidak bisa membantu teman-teman gitu ya. Kemudian bisa memahami tahapan-tahapan ya. Mulai dari mana sih ya, kalau saya mau usaha nih misalnya saya baru mau terjun, mungkin yang kena PHK segala macam,
bingung biasanya kan mau mulai dari mana bingung. Nah, itu saya jelaskan di 7 tahap ya, 7 tahap itu ada ya. Kemudian bagaimana membuat produk nanti ya yang baik dan laku, kayak tadi saya lihat punya Bu Win ya, jualan opak ya. Nah, bagaimana membuat produk yang baik, packaging yang baik segala macam itu ada ya. Nanti akan saya bantu kurasi ya. Oke, terus termasuk pemasaran, punya produk tapi juga harus pinter memahami gimana pemasaran. Contohnya tadi pemasaran eh, labu madu lah tadi ya, labu madu contohnya. Atau di sini ada yang banyak kan yang jual kue ya, kue gitu ya. Atau ada yang jual keripik. Keripik dengan jual ayam geprek itu berbeda cara pemasarannya, kan berbeda ya. Itu ada kalau di bisnis model tuh ada namanya distribusi. Nah, distribusinya pasti beda ya. Ada di channel YouTube saya ya. Kemudian, nah yang utama dari program ini adalah teman-teman bisa akselerasi. Akselerasi itu maksudnya akselerasi itu percepatan. Kalau yang tadinya omsetnya 5 juta, 5 juta, 10 juta gitu sebulan. Nah, setelah program ini saya berharap sih bisa naik gitu loh. Bukan 5 juta lagi tapi bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, syukur-syukur 10 kali lipat gitu loh ya. Gitu. Kenapa? Karena dasarnya sudah paham, pasarnya gimana sudah paham, tahap-tahapannya udah paham gitu. Ya. Oke ya. Nah, untuk program ini jumlahnya saya batasi pesertanya karena saya tidak bisa cover begitu banyak orang ya kalau dalam coaching itu ya. Jadi saya batasin teman sampai besok paling mungkin hanya 10 orang. Ya, nanti bulan depan kita mulai di Februari ya. Nah, syaratnya ini sebenarnya dilema ya. Kalau coaching itu saya berbayar. Berbayar, kenapa? Lebih enaknya berbayar kenapa? Karena biasanya kalau orang udah bayar tuh nggak mau rugi ya. Aku kan udah bayar gitu ya. Jadi kalau udah bayar itu mau hujan mau badai datang istilahnya gitu ya. Kalau ibu udah mau nonton bioskop gitu ya, udah beli tiketnya, kalau nggak datang kan rugi, udah bayar. Nah, kalau free ini tantangannya buat saya sering bikin kelas-kelas gratis juga waktu di Jakarta ya. Saya yang siapin gedung segala macam, saya gratiskan untuk UKM tapi ya biasanya. Ya gitu, kendalanya terkadang komitmennya yang kurang gitu. Maka walaupun ini gratis, insya Allah saya berharap teman-teman yang mau ikut punya komitmen karena saya juga meluangkan waktu, tenaga dan pikiran saya untuk program ini. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab gitu ya. Ya pasti komitmen. Jadi kalau mau ikut ya harus selesai ya. Yang kedua, tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan dan harus diselesaikan. Nanti ada tugas-tugasnya ya. Kemudian kalau nggak bisa menyelesaikan tugas 2 kali maksimal, mohon maaf, dari program ini akan saya keluarkan atau saya stop ya, saya keluarkan dari grup ya. Saya anggap belum siap gitu ya. Yang berikutnya, setelah program ini nanti teman-teman saya minta untuk menjadi seorang mentor atau mikro mentor. Mikro mentor caranya adalah yang di kelima ya. Nanti bikin kelompok usaha namanya ya, atau klaster, terkenalnya tuh dikenalnya klaster kalau sekarang istilahnya ya. Ibu Maimana, sambal dan PMP. Oh iya, sambal dan PMP ya. Anggota minimal 5 UKM. Jadi misalnya gini, Ibu punya tetangga atau punya kenalan yang teman-teman usaha yang sekitarnya aja gitu ya, yang nggak jauh-jauh, itu dibikin kelompok ya, kayak kelompok arisan lah bahasanya gitu loh, sejenis itu, tapi ini kelompok usaha. Minimal 5 orang ya, temannya diajak, bikinlah, terserah mau dikasih nama boleh, misalnya kelompok Mekar Jaya atau apa. Kalau Dewa Halim kita ada Mandiri Berjaya, di Natar itu ada Sentral 19 ya. Kemudian ada juga punya Bang Ali, Lapak Bang Ali UKM klasternya ya. Terus juga ada di Pasar Semep punya Mbak Windu. Ya, jadi kita bikin klaster itu ya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman saling mensupport gitu loh ya. Saling mensupport. Kalau ramai-ramean kan enak, ada bisa saling berbagi, sharing segala macam, bisa sambil curhat juga ya. Asal jangan sambil ngegosip lah ya, gitu. Nah, itu salah satu keuntungannya. Yang berikutnya adalah kalau kita punya kelompok usaha itu gini, Bu. Ada banyak dari perusahaan atau pemerintah itu memberikan program atau bantuan atau sponsorship. Itu nggak akan perorangan.
ya, pasti per kelompok, ya. Makanya Bapak Ibu bikin kelompoknya dari sekarang. Nanti saya dan teman-teman tim mentor yang lain akan mencoba masukkan ke dalam kita mencari program-program CSR ke swasta, perusahaan swasta atau pemerintah biar mensupport klaster atau kelompok usaha Bapak Ibu. Bentuknya macam-macam, bisa bentuk pelatihan, bantuan permodalan dan segala macam gitu ya. Banyak manfaatnya ketika Bapak Ibu punya klaster ya. Ya kalau di konsep kemarin yang di konsep mikro mentor yang ikut video saya dari awal pasti paham gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti belajar bagaimana menjadi mentor. Jangan mandang mentor itu harus orang yang sudah sukses segala macam. Jangan ya, tapi mentor ini adalah semangat Ibu untuk berbagi ke orang lain ya. Ingat Bu, kalau kita sedekah itu balik lagi ke kita ya. Benar nggak sih? Ya kan? Ibu bersedekah, ya saya bersedekah nih, insya Allah saya ini niatnya bersedekah. Insya Allah ini jadi pahala yang bisa saya bawa kalau ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Uh, Ilmu yang bermanfaat insya Allah menjadi pahala yang nggak ada habisnya gitu loh. Nah, mentor itu seperti itu ya. Makanya dia bukan profesi. Kalau saya bilangnya tanggung jawab sosial gitu ya. Kalau Ibu belajar tentang bagaimana konsep berbagi jiwa sosial ya insya Allah bisa ketemu di istilah mentor ini gitu ya. Jadi jangan takut untuk berbagi ya, bukan merasa sok pintar enggak. Ya kita harus rendah hati, humble. Nggak ada orang yang lebih hebat kok. Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing ya kan. Di atas langit masih ada langit gitu ya. Asal jangan kasih nama kelompok rumpi. Nggak apa-apa, rumpi gitu kan. Kelompok mah terserah aja. Ya, gitu. Jadi kayak Bu Nurul gitu ya di Tulang Bawang. Ya nanti silakan dengan siapa? Bu Win Tulang Bawang juga ya. Bikin kelompok gitu loh. Ya kasih nama apa gitu kan. Gitu. Jadi kita juga kalau gini, salah satu bagian terpenting dari konsep kesuksesan itu adalah memiliki satu komunitas yang positif, lingkungan yang positif. Ya, kita mencoba membuat itu, klaster itu ya. Jadi sama-sama kelompok usaha gitu. Dan dengan kelompok usaha itu kita berkolaborasi. Zamannya sekarang itu bukan bukan berkompetisi, bersaing. Saya pernah posting kayaknya. UKM kita itu belum siap untuk kompetisi gitu loh. Makanya saya nggak ajak untuk kompetisi. Ya, kenapa? Kalau kompetisi mikirnya jatuhin orang gitu loh. Ya, jadi kompetisi di kita itu berbeda mungkin dengan di luar sana yang sudah paham tentang kompetisi, yang sudah praktek segala macam. Di kompetisi kita ini kadang UKM ini jatuh-jatuhan gitu ya, singgut-singgutan. Enggak. Jadi makanya saya pengennya kolaborasi aja. Jadi ya kalau ada teman yang kesulitan dibantu gitu ya. Kalau ada rezeki lebih sedikit ya jangan dimakan. Ya kalau ada rezeki yang lumayan ya dibagi ke teman-temannya gitu ya. Saya tuh lagi kepikiran nih, saya nggak tahu nih, saya minta pendapat teman-teman juga. Saya kebetulan di salah satu komunitas juga, saya pengurus, bukan di direktori ya. Kami punya kegiatan itu namanya Gerakan Jumat Berkah. Itu kami berbagi ke orang-orang yang nggak mampu, ya bisa ke yatim, ke panti jompo atau orang-orang yang nggak mampu lah, atau kadang-kadang ke masjid gitu ya. Terus setiap hari Jumat, alhamdulillah sudah jalan tiap tiap Jumat. Nah, saya pengen juga sih namanya UMKM berbagi. Jadi teman-teman yang punya punya kelebihan ya bisa berbagi gitu loh. Ya mungkin di hari Jumat kita berbagi, kumpulin dananya, kemudian ada koordinatornya nanti ya berbagi ke siapa terserah sih mau 10.000, 5.000, satu orang ya semampunya aja, yang penting ikhlas. Ya, yang penting ikhlas, yang penting banyak. Ya kan? Jadi nanti gitu loh ya. Ya, tapi ini masih wacana ya karena saya eh, baru mau sounding dulu gitu ya, karena nanti mesti ada yang ngurusin juga gitu ya. Ya kalau nggak mau ngurusin gampang sih, saya tinggal kerjasama dengan komunitas lain ya, nanti dananya bisa diserahin ke situ sih kalau mau gitu. Tapi saya sih berharap teman-teman kita kali yang kelola gitu ya, karena kita juga harus mulai peduli juga dengan teman-teman UKM lain gitu loh ya. Oke ya.
Oke, itu. Jadi nanti teman-teman yang ikut program ini saya harapkan menjadi mentor, kemudian bikin kelompok usaha bareng-bareng ya, klaster ya. Minimal 5 orang dulu ya. Ya targetnya ya nggak, saya sih nggak buru-buru gitu. Minimal 5 orang. Ya idealnya nanti 20 orang lebih, 20 sampai 50 orang gitu ya. Tapi kalau belum ya di awal dari 5 orang aja gitu ya. Gampang lah. Kemudian nanti di program ini ada kelas online-nya ya, 2 kali insya Allah dalam sebulan ya. Ada juga yang, nah ini banyak kan yang di Baba, nanti bikin kelompok aja kalau misalnya eh, bisa terjangkau kumpul gitu ya, bikin klasternya pelan-pelan dibikin gitu ya. Oke ya, Pak Ibu, supaya tadi itu salah satu cara kita untuk melakukan percepatan atau akselerasi sebenarnya salah satunya dengan membentuk klaster. Ya nanti di next saya jelaskan gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini syaratnya cuma ini doang. Jadi kalau Bapak Ibu yang tertarik, silakan nanti hubungin saya, Japri. Nanti saya masukkan ke grup. Di grup sudah masuk beberapa orang, tapi masih bisa sih ya. Sampai besok ya, saya tunggu. Kalau besok udah nggak ada yang masuk, saya tutup. Tanggal 4 saya mulai soalnya programnya. Ya, oke. Nah, ini nanti konsepnya mikro mentor ya. Mentor itu nanti eh, dia ngumpulin teman-temannya gitu ya. Teman-teman dikumpulin beberapa UKM. Nah, teman-teman sebagai apa ya? eh, Penanggung jawabnya aja lah, koordinatornya lah bahasanya seperti itu ya, atau mentornya, saya sebutnya mentor gitu ya. Nanti konsepnya saling berbagi aja sebetulnya gitu ya. Nah, diharapkan dengan seperti ini kita punya banyak nanti klaster gitu loh, banyak kelompok sehingga dan kelompok-kelompok ini nanti bukan bukan berkompetisi tapi saling berkolaborasi nantinya gitu loh. Ya, salah satunya bikin program bareng segala macam, kelompok dari tulang bawang. Mungkin dari tulang bawang tuh ada beberapa klaster gitu ya. Jadi kalau misalnya program misal dari RKB atau program CSR swasta mau ngadain program pelatihan atau pendanaan segala macam, saya tinggal ngubungin aja tuh Bu Nurul gitu ya misalnya. Kumpulin teman-teman klaster ibu ya, sekian orang. Ini mau ada tamu gitu, mau ada program pendampingan atau pembiayaan permodalan. Nah, kan enak gitu loh. Kalau satu-satu susah Bu. Biasanya dari swasta maupun pemerintahan enggak mau kalau perorangan ya. Gitu. Jadi pembinaannya lebih ke klaster. Oke ya, ini targetnya ke depan. Nah, harapannya ini membantu gitu ya. Nah, nanti setelah banyak klaster ini akan membentuk yang namanya ekosistem ya. Tahu ya Bu, ekosistem ya Bu, lingkungan ya, lingkungan UMKM yang positif, yang saling mendukung. Nah, inilah nanti kita akan coba untuk bukan minta bahasanya. Kita akan sinergikan untuk mendukung ekosistem atau klaster ini, mulai dari bisa support dari swasta atau BUMN ya, kemudian bisa dari komunitas, kemudian dari pemerintah, dari lembaga pendidikan, ya kayak kampus-kampus tuh banyak program yang mensupport UMKM. Saya ngobrol beberapa kali dengan dosen, ya beberapa dosen gitu, mereka tuh punya program untuk UMKM gitu ya. Salah satunya kayak pelatihan, kemudian ada permodalan juga, ya ada permodalan juga bahkan yang saya tahu gitu. Jadi nanti sebenarnya banyak teman-teman dari 4 elemen ini, namanya saya sebut sinergi 4 elemen. Ini yang akan mensupport UMKM untuk naik ya, grow up ya. Tapi kita bentuk dulu nih, kita sebagai UKM kita bikin dulu ya ekosistemnya, klasternya kita bikin dulu ya. Makanya target saya itu tahun ini kita ya bikinlah paling enggak 100 klaster lah ya sampai 2021 akhir gitu ya. Jadi tulang bawang tuh bikin berapa klaster, 20, 50 klaster gitu ya. Halo Bu Ponium ya. Tulang bawang juga ya Bu. Tulang bawang. Ibu sudah ada di grup WA Bu. Kalau belum ada, yang belum masuk ke grup WA silakan japri ke saya ya. Ya, gitu. Kenapa Bu? Saya minta bikin ekosistem kelompok usaha atau klaster ya. Paham ya, klaster tadi, kelompok usaha tadi. Banyak sekali Bu. Kita akan didukung sama lembaga pendidikan, pemerintah dari dinas-dinas
ya, dari komunitas, Bu, organisasi kayak NU, Muhammadiyah itu kan Syarikat Islam macam itu yang bisa mendukung UKM sebenarnya nanti, Bu. Itu juga punya pendanaan loh, Bu, permodalan kalau Ibu butuh modal, ya. Butuh ada juga pelatihan dari mereka gitu ya. Kemudian dari swasta itu BUMN kayak kita kemarin ada dengan BRI gitu ya, ada dengan PLN. Nah, itu mau mendukung UKM, tapi nggak bisa kalau perorangan, ya. Harus kelompok, klaster. Itu kenapa saya lagi ngejar ini ibu-ibu yang mau benar-benar serius supaya usahanya maju. Ayo bentuk. Nanti saya dampingi, jangan khawatir, nggak akan saya lepas. Saya akan terlibat langsung, insya Allah. Semudah-mudahan saya diberikan kesempatan dan kesehatan, saya akan support, ya, gitu. Kalau ada masalah apa silakan hubungin saya gitu ya. Nah, ini tulang bawang bisa nih Bu Nurul, Bu Win sama Bu Ponium nih yang sudah ada di chat saya nih ya. Silakan. Nanti kalau misalnya lokasinya maksudnya nggak terlalu jauh, kumpul aja gitu ya, ketemuan ya, bikin aja. Pasti teman-temannya ajak, bikinlah gitu ya. Gitu. Biar enak ya, gitu. Nanti kalau ini sudah terbentuk, nanti masukin saya bikin grup WA ya, bikin aja grup WA-nya, nanti masukin saya, nanti saya bantu di situ untuk programnya apa aja, kegiatannya apa aja, nanti saya bantu ya. Si oke Bu Nurul, mantap ya. Nah, oke. Nah, nanti kan makanya bentuknya ada pelatihan, ada pendampingan. Pendampingan nih ya macam-macam nanti ya, gitu. Sehingga kita bisa cepat masuk gitu ya. Oke, siap Bu Win ya. Oke, ini program kita ya. Nah, sambil back to basic ya, sambil back to basic kembali Ibu, saya ngingetin lagi. Kalau yang namanya akselerasi, percepatan atau di luar sebutnya naik kelas atau apa scale up, kalau saya sebutnya akselerasi ya. Nah, Ibu coba perhatikan di layar. Ibu masuk kategori mana? Kelasnya. Pemula, mikro, ultra mikro, sorry. Pemula, ultra mikro, mikro, kecil atau menengah. Ya, kalau omsetnya masih 0 sampai 5 juta per bulan berarti masih pemula. Ya, kategorinya gitu loh. Ya, berarti nanti percepatannya adalah gimana omsetnya bisa naik ke atas tuh 5 sampai 15. Berarti kalau udah bisa naik dia jadi ultra mikro namanya gitu ya. Kemudian kalau kita lakukan percepatan lagi, ya akselerasi lagi, kita bisa naik dari 15 sampai 25, berarti udah naik ke mikro. Ya. Ya, kalau sudah naik ini 1.000, kalau omset 25 juta per bulan, asumsinya keuntungan bersihnya 20% misalnya, berarti kan 5 juta tuh. Cukup nggak? Kalau ngerasa cukup ya sudah, nggak usah akselerasi. Tapi kalau ngerasa kurang, ya berarti harus dilakukan percepatan lagi ya supaya naik lagi bisa 25 sampai 200 juta per bulan naik menjadi kecil dan seterusnya sampai menengah ya, sampai MM-an gitu loh. Nah, ini yang pengen saya percepat lakukan dengan program 30 hari ini gitu ya. Memang nggak akan langsung loncat jauh nggak. Minimal dari pemula naik ke mikro ke ultra, dari ultra ke mikro gitu ya. Gitu dari program ini. Oke ya, Pak Ibu. Sampai sini paham ya? Jadi yang nanti mau gabung, bukan gabung, yang mau serius silakan mau melakukan percepatan.
sorry, permintaan bergabung di grup, ya. Menu KM, gitu ya. Delay ini ya. Oke, coba saya stop sharing dulu, biar Bapak Ibu fokus ke saya aja, ya. Fokus ke saya aja. Aduh. Suara saya hilang. Bentar. Enggak kok, ya. Coba dites teman-teman, suara saya masuk nggak? Harusnya masuk ya. Nah. Oh, jaringannya berarti. Ini saya sudah ini kan, coba Bapak Ibu tes lagi. Delay. Ya, suara saya udah masuk nih, ya. Oke ya, nggak apa-apa, saya lanjut. Belum ngopi. Udah, saya udah minum. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi banyak teman-teman yang menggunakan kalau ngomongin Facebook itu menggunakan akun pribadi sekaligus akun untuk berjualan. Nah, ini yang perlu hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena profil status kita itu mempengaruhi ke bisnis. Kalau profilnya atau posting-postingannya jelek, ya ngomongin hal-hal yang pribadi, kemudian posting jualan, ya resikonya adalah orang jadi tidak respect dengan produknya gitu. Kenapa? Karena kan dia ngelihat, oh orang ini postingnya apa sih hari ini, ngeluh gitu ya, curhat, besok dagang gitu. Ya, kalau Bapak Ibu belum bisa ngerem hal-hal seperti itu, sayang sekali gitu loh. Kalau mau Facebook personalnya dipakai buat Facebook jualan juga, baiknya postingannya dijaga gitu ya. Postingannya dijaga. Posting aja yang positif-positif. Kalau Ibu memang mau curhatan di postingan Facebook, ya dipisah aja berarti ya, akun pribadi dengan akun usaha gitu. Tapi kalau masih bisa ngontrol, ya nggak apa-apa posting yang pribadi dipakai untuk posting produk gitu ya. Oke, saya pribadi akun saya personal, saya juga jualan gitu. Tapi insya Allah saya nggak posting yang hal yang aneh-aneh gitu ya, hal di Facebook itu. Oke ya. Nah, fitur di Facebook itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, kemarin saya di grup sempat posting tentang Facebook Marketplace ya.
Nah, Bapak Ibu sudah pakai Facebook Marketplace belum? Facebook Marketplace itu adalah eh, pasarnya Facebook istilahnya ya, tempat jualannya Facebook ya, sama kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya. Tapi ini versi Facebook. Jadi calon pembelinya adalah orang-orang yang ada di Facebook gitu ya, yang punya akun di Facebook. Kalau di Tokopedia kita jualan di sana, itu adalah yang membeli adalah orang-orang yang punya akun Tokopedia. Nah, sama seperti Google, kita belajar Google Business ya atau Google My Business GMB. Kita bikin itu target pembelinya adalah orang-orang yang punya akun Google gitu. Jadi Bapak Ibu harus paham nih di mana saya bisa menjual produk ya. Tadi kan ada yang nanya nih, saya jualan produk di mana? Pasarkan di mana? Kalau secara online tadi bisa pakai marketplace, Tokopedia, Shopee gitu, Bukalapak, pakai sosial media seperti Facebook, Instagram, atau pakai marketplace, pakai Google. Google yang bisa kita pakai salah satunya adalah Google Business ya. Ada juga Google Site ya. Gitu. Yang paling populer adalah Google Business, kemudian ada YouTube ya. Itu juga adalah punya Google gitu. Nah, nanti kita akan belajar semua ini ya. Ini adalah pemasaran secara online ya. Kalau pemasaran secara offline macam-macam juga banyak ya. Bisa lewat bazar, door to door, punya toko, segala macam gitu ya. Nah, saya akan bahas tentang online-nya gitu ya. Kenapa pakai Facebook? Saya udah bisa share kayaknya ya. Saya tes dulu Bu ya. Mudah-mudahan nggak ngelak. Tadi kayaknya ngelak. Makanya putus. Ini oke. Saya pilih dulu. Oh ini ya. Oke. Nah, di Facebook itu ada beberapa fitur, Bu. Ada yang namanya posting, kemudian ada story, ada grup, ada page, ya, halaman, ada marketplace, ada messenger, ada video, ada room. Ya, room ini yang baru ya. Kalau Bapak Ibu udah update, itu ada namanya room. Room itu nanti seperti aplikasi Zoom ya. Jadi kita bisa ngobrol tatap muka. Nanti kita coba ya, pakai pakai room ya teman-teman, atau
pakai apa? Forum ya, forum. Ya, itu. Nanti boleh ya kita coba gitu. Buat penggantinya Zoom. Kalau mau ya. Gitu. Oke ya. Nah, fitur-fitur ini bisa kita manfaatkan ya. Contoh eh, salah satu yang banyak banyak digunakan atau banyak dimanfaatkan karena trafficnya yang lumayan tinggi. Traffic itu artinya eh, rame gitu, keramaian atau sesuatu yang menarik itu adalah story ya. Story di Facebook maupun di Instagram ya, ini kan satu perusahaan ya. Dia terkoneksi ya, terhubung ya. Itu adalah story. Ya. Orang nggak lihat postingan tapi kepo dengan story biasanya. Nah, story itu yang di atas ya. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur story ini ya, dalam satu hari mungkin bikin beberapa story ya. Pagi bikin misalnya 2 atau 3 story, siang bikin 2-3 story, sore tambah lagi gitu ya. Dia berlakunya kan 24 jam baru hilang ya. Tahu Bu ya, saya bikin story ya gitu. Ini juga meningkatkan traffic atau ketertarikan orang ke Facebook kita atau status kita lah bahasanya itu ya. Kemudian posting, kalau posting tahu lah Bu ya. Nah, posting ini yang saya bilang tadi, hati-hati ya. Posting ini kalau Facebook personal atau pribadi, maksudnya adalah menggunakan nama kita, nama orang, digabung dengan produk atau usahanya. Jadi kita posting pribadi, itu posting jualan juga. Hati-hati ketika posting pribadinya gitu ya. Saran saya hindari yang berbau-bau politik ya, kemudian apa ya, kata-kata kasar, kemudian ngeluh ya, hal-hal yang negatif di postingan. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi nanti ketika Bapak Ibu jualan gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada fitur namanya grup ya. Grup itu biasanya adalah untuk mengumpulkan sekelompok orang dengan satu minat yang sama. Contoh ini, kita bikin grup direktori UMKM Lampung ya. Udah pasti ini isinya kan UMKM ya. Ini grup. Berarti yang masuk ke sana, yang mau jadi anggota grup itu adalah orang yang satu kategori. Nah, kan di sini ada yang aktif juga jualan di grup-grup, saya lihat kan. Grup keripik itu kan saya gabung juga tuh. Terus grup apa gitu. Nah, Ibu kan gabung kenapa? Karena satu minat ya, satu kelompok orang yang punya hobi atau minat yang sama gitu ya. Hobi grup jualan segala macam kita gabung. Nah, Ibu juga bisa manfaatkan bikin grup khusus misalnya nanti untuk bagaimana mendapatkan customer. Ya, nanti di kelas khusus lah nanti kita belajar ini ya Bu ya. Gitu. Ini secara garis besarnya aja. Kemudian ada page. Page itu adalah halaman. Ya. Grup dan page ini, grup dan halaman ini Ibu bisa bikin beberapa. Tidak hanya satu. Nah, saran saya untuk bisnis
usaha Bapak Ibu bikin halaman, page, ya. Jadi Bu Nurul nih, Bu Nurul jualan keripik, bikin halaman tentang usahanya apa namanya, Izul Jaya ya. Kemudian Bu Mei apa pempek ya, pempek meme misalnya kan. Nah, Ibu bisa masukin tuh bikin halaman pempek meme gitu ya. Jadi posting tentang produk-produknya itu di halaman ya, posting di halaman, kemudian nanti dari halaman itu di-share ke Facebook pribadinya, ke postingan pribadi. Caranya seperti itu. Jadi kelihatannya bagus ya. Ini juga lumayan gitu ya. Nah, oke. Kemudian marketplace. Bapak Ibu juga perlu bikin marketplace. Ya, bukan bikin, maksudnya Ibu menggunakan fitur ini. Marketplace ini adalah pasarnya. Saya lihat di marketplace itu lumayan banyak peminatnya. Marketplace itu bisa di setting ya. Oke, ini tahapannya aja, saya loncat aja. Ya, ini materi lengkap sebenarnya banyak, cuman saya nggak jelasin semua ya. Saya langsung ke Facebook Marketplace ya. Nah, di Facebook Marketplace ini yang pasti saran saya banget Bapak Ibu bikin foto produk yang bagus. Foto ya, saya masih banyak perhatikan fotonya masih asal, masih kelihatan gelap. Lebih banyak saya ketemuin kelihatan gelap. Terus eh, eh, foto produknya nggak kelihatan jelas gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ngambil foto itu pakai handphone apa aja nggak masalah. Yang perlu diperhatikan dari foto itu adalah gelap terangnya. Itu yang pertama. Ya. Perhatikan gelap terangnya, jelas atau enggaknya produk yang kita tampilkan. Gitu. Yang kedua adalah expose produknya. Maksudnya expose produknya tuh gini. Ada orang yang saya perhatikan kemarin, siapa ya saya lupa. Nggak usah saya sebutin lah ya. Saya lihat ada foto produk, aksesorisnya banyak. Aksesorisnya ngalahin produknya gitu. Orang tertarik ngelihat aksesorisnya. Aksesorisnya bahan pendukung sekelilingnya gitu loh. Orang nggak merhatiin produknya malah jadi kalah produk dengan aksesorisnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang diekspos adalah produknya, ya gitu. Aksesoris ini pendukung ini menguatkan. Misalnya kalau Bapak Ibu jualan di sini tadi apa? Sambal misalnya. Perhatikan juga aksesorisnya harus mendukung ke sambal, ya. Bahan apa yang ada di produk kita itu yang kita jadikan aksesoris untuk memperkuat brand produk kita. Kalau sambal ya berarti ada cabenya gitu ya. Kalau dia pakai tomat, ada tomatnya gitu. Ada apa lagi di situ bahan-bahan yang dipakai di dalam produk kita. Usahakan seperti itu. Jangan nggak nyambung gitu loh. Ya, produknya sambal, ya aksesorisnya apa? Yang tidak ada hubungannya sama sambal gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Aksesoris itu untuk memperkuat kesan dari produk kita. Tujuannya itu. Selain daripada mempercantik tampilan, ya foto. Kalau memang misalnya nggak pakai telur, sambalnya nggak pakai telur, ya jangan dikasih telur. Aksesorisnya jangan ada telurnya gitu. Kecuali produk yang bahan bakunya ada telurnya, boleh dikasih telur gitu. Ya perlu diperhatikan juga pemilihan aksesorisnya. Apakah ini memperkuat dari kesan dari produk yang kita tampilkan atau nggak nyambung gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Oke ya. Jadi foto ini penting. Kemudian cara penulisan kata-katanya, copywriting-nya ya, atau iklannya gitu ya. Tulis kan kita bikin post foto, post foto gitu ya, foto produk kita. Kan ada tulisannya tuh. Nah, di grup pernah saya posting ya, contoh postingan produk yang bagus. Ada foto, ada tulisan di bawahnya. Nah, itu tulisannya bagus. Fotonya juga bagus. Waktu itu saya sempat posting di grup WA.
ya. Ya, bikinnya seperti itu, ya. Jadi menarik. Yang berikutnya adalah tentukan area mana kita mau berjualan. Karena di Facebook Marketplace ini dia menggunakan lokasi, penandaan lokasi. Jadi misalnya saya jualan kopi ya. Mayoritas pembeli saya itu di daerah Jawa Barat. Nah, maka setting lokasi di Facebook Marketplace-nya itu saya ganti jadi Bogor, Bogor, Bandung, Bekasi. Nah itu saya setting di situ, bukan di Lampung saya settingnya. Kenapa? Jadi dia nanti akan menjangkau orang-orang yang ada di wilayah Jawa Barat itu, seperti itu. Kalau ibu jualannya PMP, PMP ya, atau makanan basah, atau lokal bisnis yang jangkauannya lokal nih, misalnya kayak geprek atau apa gitu, ya berarti kan mayoritas pembelinya adalah lokal, Lampung. Ya maka settingnya Lampung. Lampungnya di mana? Bandar Lampung misalnya. Maka settingnya adalah wilayahnya adalah Bandar Lampung, seperti itu. Baru kemudian di post, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah ini contoh. Ini fotonya menarik ya, benar nggak sih? Ya fotonya menarik. Foto produknya kelihatan jelas. Ada backgroundnya di belakang itu ya, ada kayak bantal gitu ya, bantal kemudian ada kayu mungkin penyangganya ini ya, penyangganya. Tapi kan bantalnya nggak diekspos, diburamkan. Kemudian kayu belakang juga ada tuh, kayu belakang tuh mungkin meja atau kursi gitu, itu juga buram. Jadi yang diekspos terang jelas produknya gitu. Jadi kita perlu memperhatikan. Kalau di handphone tuh ada menu bokeh ya. Boleh kalau mau pakai bokeh. Ya bokeh itu yang belakangnya burem gitu lah ya, gampangnya gitu. Ya disamarkan gitu. Boleh ya, tinggal pengaturan aja mana yang menurut Bapak Ibu menarik gitu ya. Yang paling utama adalah produknya yang diekspos. Kemudian sudut pengambilannya juga yang bagus gitu ya. Ya, nanti kalau pelatihan offline bisa sih saya bikin pelatihan tentang fotografi gitu ya, pakai handphone ya. Yang penting intinya foto produknya menarik gitu ya. Cukup pakai handphone gitu ya. Oke. Jadi ini salah satu contoh. Kemudian nama. Kan namanya jelas nih ya di keterangan. Bisa bayar tempat atau OD, sandal pria wanita, flat ya, jenisnya, unit artinya pria atau wanita, sport hitam. Kemudian ada harganya ya. Jadi pembuatan nama juga penting. Kemudian keterangannya, deskripsinya. Deskripsinya menjelaskan tentang bahan, kemudian pilihan warna dan ukuran. Jadi detailnya itu lengkap ya, detailnya lengkap. Kalau Ibu misalnya jual apa nih? Jual misalnya jual keripik lah, gampang ya. Jual apa lagi sih? Saya ini di grup ini ya, yang aktif. Nanti misal jual keripik, ya fotonya yang bagus, kemudian namanya dikasih jelas keripik apa, dibuat dari bahan apa gitu ya. Terus pilihan rasanya apa, ya. Kemudian pengemasannya gimana, segala macam gitu ya. Kelebihan produknya apa itu dijelaskan, ya. Kemudian harganya gitu, itu dijelaskan, ya. Jadi menariknya adalah Facebook Marketplace ini dia terkoneksi dengan grup. Kan tadi ada grup Facebook. Kalau Ibu kedabung ke dalam grup-grup Facebook itu, maka Ibu bisa posting juga langsung ke grup Facebook itu. Jadi Ibu tuh Facebook jualnya di Marketplace, tapi postingnya bisa langsung masuk ke grup-grup yang Ibu gabung. Gitu. Makanya saran saya tadi kalau misalnya contoh Ibu mau jualan di daerah Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi ya, Tangerang. Nah, Ibu masuk tuh ke grup-grup yang ada di daerah tersebut ya. Masuk ke grup-grup yang ada di daerah tersebut, kemudian Ibu posting di situ gitu ya. Jadi kalau Ibu mau jualnya di Jakarta, jangan postingnya di Papua ya, tapi postingnya di grup Jakarta gitu ya. Jadi kita di Facebook Marketplace ini banyak sekali sebetulnya fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan ya, cara-cara gimana cara bisa dapetin ininya gitu ya.
Oke ya, jadi ini Facebook Marketplace. Nah, saran saya, Bapak Ibu pakai ya. Beberapa sih saya lihat sudah pakai karena beberapa UKM itu satu grup dengan saya di grup Facebook gitu. Saya posting beberapa kali biasanya kalau di Facebook Marketplace itu. Saya memang nggak terlalu banyak posting, tapi kadang postingan lama tuh masih masih jalan tuh, masih jalan, masih ada yang nanya gitu ya, masih ada yang beli dari situ gitu ya, gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik kalau kita memang lebih apa ya, lebih lebih senang atau lebih banyak menggunakan Facebook ya. Mungkin ada beberapa yang kesulitan menggunakan marketplace kayak Tokopedia atau Shopee. Ya sudah, coba pakai Facebook ya. Facebook banyak kok fiturnya ya. Ada tadi Facebook Marketplace, postingan, story segala macam. Dan saran saya Bapak Ibu, kalau pertemanannya coba dicek. Pertemanannya udah 5.000 belum? Kalau belum 5.000, tolong pentokin dulu 5.000. Ya kalau jualan nggak laku-laku, posting nggak laku-laku di Facebook, coba dilihat temennya ada berapa. Oh temennya cuma 100, 200, 300 ya kemungkinan lakunya kecil gitu ya. Tapi dilihat kalau temannya 5.000, terus teman-temannya ini adalah memang sudah calon pembeli yang potensial, memang sesuai dengan target kita. Misalnya tadi jualan apa sambel, jualan sambel ya masakan gitu ya, makanan ya masakan siap saji yang di pertemanannya adalah kebanyakan ibu-ibu gitu. Yang suka sambel ya sekali ibu posting pasti banyak yang nyaut gitu ya. Beda kalau ibu posting teman-temannya ini anak-anak sekolah gitu, anak SMA, anak SMP. Ya kan kita nggak tahu pertemanan kan ibu kadang-kadang ngeklik-ngeklik aja gitu ya, oke-oke aja gitu ya. Nah, ya kemungkinan ketika posting sambel ya lakunya kecil kemungkinannya gitu loh. Nah, itu namanya targeting. Jadi pertemanan itu memang kita siapkan sedemikian mungkin. Nah, kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang nge-add saya, ya. Saya itu udah 5.000-an, ya. Memang nggak saya pentokin 5.000 karena saya masih ada slot. Biasanya slot 20 atau 30 orang, ya. Saya masukin habis itu saya buang dulu tuh yang nggak sesuai dengan ya karena memang slotnya terbatas. Ya hanya 5.000 gitu ya. Bu Win, op goreng sudah jadi atau opak mentah Bu Win? Ya. Kalau opak mentah sudah jadi, yang sudah goreng tinggal konsumsi kemungkinan calon pembelinya. Kalau anak muda kemungkinan nggak akan beli opak mentah. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini coba dicek pertemanannya udah berapa, target calon pembeli Bapak Ibu. Nah, itu dia yang jadiin teman. Ya, pentokin sampai 5.000. Kemudian bikin halaman tadi ya. Bikin halaman Facebook Marketplace ya. Seperti itu. Oke, sampai sini silakan. Masih ada beberapa orang yang online lagi ya materinya. Itu masih banyak grup segala macam gitu ya. Saya jelasin Facebook Marketplace. Itu bisa banget kalau Bapak jualan ya. Pertama tadi ingat hanya itu ya, tulisan iklannya bagaimana, kemudian postingnya pilih mau ditargetin gitu ya. Oke, masuk juga ke ya kira-kira grup apa Bu yang mau beli opak usaha, grup reseller atau grup ibu-ibu gitu ya, misalnya gitu. Nah, Ibu masuk ke ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Monggo atau ada yang stop sharing ya? Saya balikin ke sini. Oke. Oke. Oke, kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau cukup, nanti yang mau ikut program 30 hari silakan chatting ke 153. Kalau nggak punya nomor saya ya. Adalah di postingan di WA aja. Nanti saya masukkan ke
ada yang ditanya atau yang lain bisa mentah dan matang ya. Berarti kan pasarnya beda ya, Bu Bin. Kalau opak mentah. Oke, mungkin itu aja udah 1 jam lebih kita malam Minggu ya tentang Facebook, sedikit sharing. Kalau ada yang mau tanya nanti minggu depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau mau gabung live bareng saya tuh bisa sebenarnya ya gitu. Buat besok mungkin ada yang mau promosi live bareng saya ya atau mau saya promokan juga boleh. Ini nanti saya izin saya posting juga di produk Bapak Ibu gitu ya. Bu Rini tadi yang Labu Madu itu dengan Pak Rahmat atau dengan Bu Nurul ya. Kira-kira potensinya kemana bisa dikembangkan lagi gitu ya. Kapan-kapan kita bisa diskusi. Oke, itu aja. Terima kasih untuk malam ini, Bapak Ibu. Saya tutup dulu. Semoga bermanfaat. Sehat selalu ya, jaga kesehatan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.